Om Swastiastu. Baik, jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi teori Harold Domar. Langsung saja ke penjelasannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Putra Pramaharta, nomor absen 15. Nah, sebelum itu, apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Oke, jadi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau biasa disebut PDB atau pendapatan output per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjuk persentase kenaikan pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunannya. Saya akan menjelaskan latar belakang teori Harold Domar. Yang pertama, teori Harold Domar ini dikembangkan oleh ekonom yang berasal dari Inggris yang bernama Roy Harrod dan ekonom yang berasal dari Polandia bernama F.C. Domar pada tahun 1940-an. Yang kedua, tujuan dari teori Harold Domar ini yaitu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang ketiga, teori Harold Domar ini adalah pengembangan dari teori Keynes tentang peran investasi dalam menentukan output dan kesempatan kerja. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Idiri Sastrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar teori Harold Domar. A. Perekonomian berada dalam kondisi full employment. Contoh, pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Jepang hanya sekitar 2,8%, menunjukkan perekonomian berada dalam kondisi full employment. B. Rasio modal output atau capital output ratio konstan. Contoh, dalam industri semen, rasio modal output telah stabil di angka 4:1 selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan rasio tersebut konstan. C. Tabungan proporsional dengan pendapatan nasional. Contoh, selama periode ekonomi yang stabil, rasio tabungan terhadap pendapatan nasional di Jerman cenderung konstan di sekitar 25%. D. Tidak ada campur tangan pemerintah. Contoh, pada masa pemerintahan liberal di Inggris pada abad ke-19, pemerintah menerapkan kebijakan laissez-faire yang membatasi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dan yang terakhir, E. Tidak ada perubahan teknologi. Contoh, selama revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 dan 19, teknologi produksi di banyak sektor industri relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Baik, hanya itu yang saya sampaikan, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang inti teori dari Harold Domar. Nah, inti teori dari Harold Domar ini terdiri dari 4 teori. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi bergantung pada investasi. Kedua, hubungan antar investasi, output, dan kesempatan kerja. Ketiga, konsep tingkat pertumbuhan. Dan yang keempat, kecenderungan menuju ketidakstabilan. Nah, yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi bergantung pada investasi. Ini artinya atau adalah semakin tinggi investasi, semakin cepat pertumbuhan ekonomi. Dan investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Nah, yang kedua itu ada hubungan antar investasi, output, dan kesempatan kerja. Artinya, setiap tambahan investasi akan menghasilkan tambahan output dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu konsep tingkat pertumbuhan terdiri dari pertama, tingkat pertumbuhan aktual, kedua, tingkat pertumbuhan yang diinginkan, dan yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan alamiah. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada kecenderungan menuju ketidakstabilan. Artinya,
kesenjangan antara tingkat pertumbuhan aktual dan yang diinginkan. Nah, jadi sekian penjelasan tentang inti teori dari Harold-Domar. Yang kelima itu ada konsep kunci. Yang pertama, tingkat pertumbuhan aktual, dalam kurung actual growth rate. Contoh, pada tahun 2002, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% secara aktual. Terus yang kedua, ada tingkat pertumbuhan yang diinginkan atau awarded growth rate. Contohnya, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% untuk mencapai full employment pada tahun 2003. Terus yang ketiga, ada tingkat pertumbuhan alamiah, atau dalam kurung natural growth rate. Contoh, berdasarkan proyeksi, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi adalah sekitar 5% per tahun. Terus, yang keempat, ada rasio modal output atau capital output ratio. Terus contohnya pada sektor manufaktur, rasio antara stok modal dengan output adalah 3:1. Artinya setiap penambahan 1 unit modal akan menghasilkan 0,33 unit output. Terus yang kelima, ada rasio tabungan output dalam kurung saving output ratio. Contohnya pada tahun 2021, rasio tabungan terhadap output di Indonesia adalah 0,32. Artinya setiap 1 unit output dihasilkan 0,32 unit disimpan dalam bentuk tabungan. Yang keenam yaitu implikasi kebijakan. A. Pentingnya investasi dan pembentukan modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. B. Perlunya kebijakan yang mendorong peningkatan tabungan dan investasi. 1. Insentif pajak, subsidi, kemudahan akses kredit. C. Pentingnya menjaga keseimbangan antara tingkat pertumbuhan aktual dan yang diinginkan. D. Perlunya investasi pemerintah untuk mengatasi kecenderungan atau ketidakstabilan. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, teori Harold-Domar memberikan wawasan penting tentang dinamika pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemahaman yang mendalam dapat membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Aduh.